Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami tim Noken, tim debat hukum UPBJ, UT Jayapura, Dewan Juri yang kami hormati. Perkenalkan, saya Edwardus Umbupati selaku pembicara pertama. Saya Beni selaku pembicara nomor 2. Saya Yeni selaku pembicara 3. Di sini kami selaku tim Noken berada pada posisi pro dalam mendukung adanya Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Sesuai dengan mosi yang sudah ditentukan, yaitu Permendikbud nomor 30 tahun 2021, di mana sebagai alat untuk mengurangi kekerasan seksual di lingkungan kampus. Untuk itu, perlu diketahui bahwa kekerasan seksual adalah perbuatan atau tindakan yang melecehkan, menghina, menjatuhkan martabat manusia. Maka oleh sebab itu tidak boleh terjadi. Dewan juri yang kami hormati, menurut pandangan saya, Permendikbud nomor 30 tahun 2021 dibuat berdasarkan fakta dan data yang valid. Dalam polling yang dilakukan beberapa lembaga, terdapat kebanyakan kekerasan seksual itu terjadi di lingkungan kampus. Nah, kita ketahui bersama, sebelum lahirnya permen ini, ada begitu banyak kejadian kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Nah, saksi atau korban yang saat itu mengalami ketika melakukan pengaduan di kampus, maka ada oknum-oknum, baik rektor, tenaga pendidik, atau pengelola kampus itu sendiri, menghalang-halangi para korbannya. Dewan juri yang kami hormati, di saat ini, di mana ada begitu banyak kampus yang menjaga nama baik, maka mereka malu untuk diberitakan, sehingga mereka tidak berpihak kepada korban. Tetapi satu hal yang ditutup-tutupi agar korban tidak melapor kepada pihak yang berwajib. Kita lihat pada pasal 12 ayat 1 dalam Permendikbud nomor 30 2021, ayat 1 tentang perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 huruf B yang diberikan kepada saksi korban yang berstatus sebagai mahasiswa di perguruan tinggi tersebut, atau perlindungan kepada tenaga pendidik di perguruan tinggi tersebut. Dewan juri yang kami hormati, pada ayat yang kedua, perlindungan kepada korban yang dimaksud pada ayat pertama berupa jaminan. Jaminan yang dimaksud adalah di sana ada jaminan pendidikan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan di kampus tersebut. Yang kedua, jaminan keberlanjutan pekerjaan bagi tenaga pendidik di perguruan tinggi tersebut. Dan yang ketiga adalah yang tak kalah penting, ada jaminan perlindungan dari ancaman fisik maupun non fisik dari pelaku atau pihak lain ketika persoalan ini sudah mau dibawa ke ranah hukum atau pihak yang berwajib. Dewan juri yang kami hormati, perlindungan yang selanjutnya adalah adanya kerahasiaan identitas bagi penyedia informasi, yang dalam hal ini adalah mereka yang melapor peristiwa yang terjadi yang mereka alami, yaitu penyediaan juga informasi, penyelenggaraan informasi yang terjadi di kampus. Ini perlu dilindungi. Dan yang terakhir adalah perlindungan dari sikap perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan
atau menguatkan stigma terhadap korban. Nah, perlindungan yang dimaksud di sini adalah ada juga perlindungan kepada setiap saksi korban yang melakukan pelaporan, hendaknya mereka tidak masuk ke dalam ruang pidana. Atau juga kepada mereka saksi korban tidak dilindungi dari ruang perdata, gugatan perdata. Nah, yang terakhir perlindungan agar saksi korban pun diberi rumah aman, agar lewat permen ini banyak orang yang diselamatkan. Dengan lahirnya permen ini akan penjagaan di kampus selalu digalakan. Demikian dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada pembicara kedua. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh teman saya bahwa kami setuju dengan mosi perdebatan mengenai Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini, yang dimana merupakan alat untuk mengurangi kekerasan di lingkungan kampus. Kenapa demikian? Agar oknum-oknum yang sengaja melakukan kekerasan seksual di lingkungan kampus lebih sadar bahwa ada sanksi administrasi dan sanksi pidana. Maka dengan itu Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini yang akan mencegah maraknya kekerasan seksual di lingkungan kampus ini adalah langkah awal kita untuk menjawab keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi lainnya maupun masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, sebelum ada aturan ini, kampus-kampus kurangnya ada aturan, mekanisme untuk menangani kekerasan seksual di saat terjadi di lingkungan kampus ini. Dewan Juri yang terhormat, ini adalah salah satu contoh pelaku diduga melakukan temannya ketika mereka melakukan kuliah kerja nyata di Maluku, tepatnya di Pulau Seram pada tahun 2017. Dewan Juri yang terhormat, kasus ini petinggi kampus juga menutupi kasus ini. Mereka juga menyalahkan korban demi nama baik kampus tersebut. Dewan Juri yang terhormat, terbitlah peraturan nomor 30 tahun 2021 ini, maka yang dilakukan oleh pegawai, dosen, mahasiswa, mereka melakukan begitu mereka takut karena ada aturan ini. Kita juga berterima kasih kepada Menteri Pendidikan karena mengeluarkan aturan ini untuk mencegah kekerasan di lingkungan kampus. Dewan Juri yang terhormat, kami juga mendorong agar Satgas berperan di perguruan tinggi tingkat lainnya sampai di perguruan tingkat dasar, karena ada oknum guru yang melecehkan gurunya, ada oknum guru yang melecehkan siswanya. Ini adalah salah satu hak mereka untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Kami juga berharap untuk pihak kepolisian, penegakan hukum untuk menangani kasus-kasus ini kalau sudah dilaporkan kepada pihak berwajib, agar memproses kasus ini tidak memandang bulu, tidak tajam ke atas, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Artinya para penegak hukum juga harus menggunakan asas equality before the law, artinya semua orang di mata hukum sama. Demikian dari saya. Selanjutnya pembicara nomor 3. Iya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku pembicara 3. Dewan Juri yang kami hormati, izinkan saya untuk mengutarakan pandangan kami mengenai Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Menurut pandangan kami,
dengan adanya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 adalah solusi yang tepat dan terbaik untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, guna menjadi dampak nilai positif bagi pendidikan tinggi Indonesia. Dan juga kami sepakat dengan adanya Satgas khusus yang dapat menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi, tak terkecuali perguruan tinggi agama. Akan tetapi, pada dasarnya banyak rektor yang sering menutupi kasus-kasus kekerasan seksual yang telah terjadi di kalangan kampus dengan berangsumsi menjaga nama baik kampus. Dewan juri yang kami hormati, kami setuju dengan pandangan Pak Menteri yang telah mengeluarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Kami merasakan bahwa sudah wajar Bapak mengeluarkan peraturan ini. Dan yang dibutuhkan dari peraturan ini merupakan payung hukum. Yang dapat melindungi mereka yang telah menjadi korban atau yang telah menjadi korban, sehingga hal ini menjadi dampak positif bagi kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, harapan kami, setiap pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat dihukum dengan seberat-beratnya, guna terciptanya moral dan akhlak mulia bagi tujuan utama pendidikan kita, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, serta Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Yang tertulis tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Demikian penyampaian kami. Sekian dan terima kasih.